Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvie Frisilia Oktaviani dengan NIM Mahir 161. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis green marketing dari brand sejauh mata memandang untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah topik khusus pemasaran yang diampu oleh Bapak Edi Nurcahyadi SEMM. Yang pertama ada profil perusahaan dengan nama brand sejauh mata memandang dengan kategori sustainable fashion atau slow fashion, dan target marketnya itu ada generasi milenial, generasi Z, konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan terutama limbah tekstil atau yang bisa disebut dengan lohas, serta konsumen kalangan menengah ke atas. Kenapa saya memilih sejauh mata memandang? Karena sejauh mata memandang merupakan pelopor sustainable fashion di Indonesia, mengapanyakan mengenai masalah lingkungan khususnya limbah tekstil, mengedukasi masyarakat khususnya konsumen dari sejauh mata memandang mengenai slow fashion dan bahaya fast fashion, serta mengusung konsep circular economy. Selanjutnya ke bagian Green Value Proposition, masalah lingkungan yang ingin diselesaikan oleh brand ini diantaranya ada limbah tekstil yang terus meningkat setiap tahunnya, pencemaran akibat industri fashion, konsumsi fast fashion yang berlebihan, serta sampah tekstil yang langsung dibuang ke TPA. Lalu nilai ramah lingkungan yang ditawarkan oleh brand ini diantaranya ada menggunakan material 100% alami, mengusung tema konsep daur ulang dan upcycling, serta aktif mengedukasi masyarakat mengenai sustainable fashion dan slow fashion dalam packagingnya dan serta pembuatannya benar-benar tidak menggunakan plastik. Manfaat bagi konsumen, secara fungsional produk berkualitas dan tahan lama, secara emosional merasa ikut menjaga lingkungan, secara sosial meningkatkan citra peduli lingkungan, dan secara lingkungan mengurangi limbah tekstil. Bukti bahwa brand benar-benar memiliki nilai keberlanjutan bisa dilihat dari impact report yang dipublish melalui website resmi sejauh mata memandang, menjunjung tinggi alam dan budaya dengan 3 pilar utama, yaitu sirkularitas, aksi iklim, transparansi, dan keterlulusan, rantai pasok beretika, serta memberi kembali. Di sini juga saya memaparkan beberapa cuplikan yang saya ambil dari website resmi Impact Report sejauh mata memandang sebagai bukti bahwa brand ini benar-benar mendukung keberlanjutan. Apakah Green Value Proposition yang ditawarkan sudah jelas, menarik, dan berbeda dari pesaing? Sejauh mata memandang atau SMM tidak hanya menawarkan produk fashion yang ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat dengan menggunakan pewarna alami seperti secang dan indigo, berhasil menghemat 326 liter air, menekan emisi hingga 238.000 kg CO2 per tahun, restorasi hutan di Aceh Timur, dan memberdayakan pelaku usaha lokal dan UMKM sebanyak 220 lebih di 19 kota. Selanjutnya ada green produk, sejauh mata memandang menggunakan katun organik, linen, rami, serat daur ulang, pewarna alami dari secang, daun mangga, indigo, dan kunyit, serta produk memiliki kualitas tinggi dengan konsep reuse dan upcycle dan circular economy. Klaim keberlanjutan didukung oleh impact report dan program nyata. Produk dibuat timeless dengan prinsip buy less wear longer, serta dalam kemasannya tidak menggunakan plastik sama sekali, menggunakan paper bag yang tentu saja bisa didaur ulang. Selanjutnya di bagian green price, harga tentu saja sangat mencerminkan kualitas desain dan proses produksi yang lebih bertanggung jawab. Target pasar memahami bahwa produk sustainable membutuhkan biaya produksi yang lebih besar. Konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi membayar kualitas baik, serta berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Harga memang relatif lebih tinggi dibandingkan fast fashion, karena menerapkan proses produksi yang berkelanjutan atau bisa disebut dengan slow fashion, dengan biaya yang jauh lebih besar. Tetapi harga masih masuk akal bagi kalangan menengah ke atas dan konsumen yang termasuk ke dalam kategori lohas. Selanjutnya ada green promotion, pesan ramah lingkungan yang dikomunikasikan yaitu ada slow fashion, pengurangan limbah tekstil, konsumsi bertanggung jawab, circular economy. Lalu media promosi yang digunakan ada Instagram, TikTok, website, event, workshop, kampanye hari bumi, serta kolaborasi dengan tokoh yang sejalan yaitu ada Tulus dan Dian Sastrowardoyo. Lalu konten SMM mostly berisi edukasi mengenai sustainability, limbah tekstil, bahaya plastik, keberlanjutan lingkungan, alam, dan budaya. Promosi SMM mengajak konsumen mengubah pola konsumsi fashion mencintai bumi dengan upaya sesederhana mungkin. Lalu resiko greenwashing terendah serta klaim dibuktikan oleh impact report.
Evaluasi strategi green marketing, yang pertama ada elemen 4P yang paling kuat, yaitu ada green product dan green promotion. Produk benar-benar menerapkan prinsip slow fashion dan circular economy. Promosi konsisten mengedukasi mengenai sustainability didukung oleh impact report. Elemen 4P yang paling lemah yaitu ada green price dan green place. Strategi yang dilakukan sudah konsisten, produk, harga, distribusi, dan promosi sama-sama mencerminkan nilai keberlanjutan yang diusung perusahaan dan saling mendukung. Strategi SMM yang cocok dengan konsumen yang peduli lingkungan atau khas dan budaya lokal mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas, bersedia membayar lebih untuk produk berkelanjutan. Lalu selanjutnya SMM benar-benar mendukung keberlanjutan, bukan sekedar citra merek, dibuktikan melalui program circular economy, impact report yang sudah mencakup semuanya. Selanjutnya ada rancangan perbaikan green marketing strategi. Masalah utama yang dihadapi adalah harga premium yang membatasi jangkauan pasar. Informasi mengenai dampak lingkungan tiap produk masih dapat dibuat lebih mudah dipahami. Elemen 4P yang diperbaiki yaitu ada green price dan green place. Strategi perbaikan yaitu yang pertama ada bundle package dan trade-in. Yang kedua, produk impact transparan melalui QR code. Selanjutnya ada implementasi strategi. Yang pertama, bundle package dan trade-in voucher di bagian green price, paket pembelian beberapa produk dengan harga lebih hemat. Yang kedua, tukar pakaian lama produk SMM atau sejauh mata memandang untuk mendapatkan voucher. Yang kedua, produk impact transparansi di bagian green place, QR code berisi dampak lingkungan produk, program circular economy, dan panduan perawatan produk. Lalu yang ketiga ada indikator keberhasilan, peningkatan pelanggan baru, peningkatan partisipasi program trade-in, peningkatan engagement kampanye, dan meningkatkan akses informasi keberlanjutan ke berbagai. Itu saja hasil analisis yang dapat saya sampaikan mengenai green marketing dari brand sejauh mata memandang. Kurang lebihnya bisa dilihat langsung di impact report yang terdapat di laman resmi sejauh mata memandang. Dan saya juga tidak menyebutkan secara detail jawaban pertanyaan di dalam soal, tetapi saya cantumkan di dalam PPT saya untuk efisiensi waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.